Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, satu lagi kita mana mau pembelajaran? Bentar lagi nya. Kita tungguin aja sebentar. Baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti jadi kita diskusi hari ini ya. Jadi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemikir, selamat datang kembali di ruang diskusi kelompok. Kami dari kelompok 10. Saya Hairul Aminuddin sebagai moderator hari ini. Udah kan anggota 2? Saya Endra Saputra yang bakal mengajak kalian melihat sisi keindahan sains. Dan saya Rinjani siap membedah di sisi etika. Teman-teman, kita sering dengar kalau sains itu objektif. Katanya sains itu soal data, angka, dan fakta. Nggak ada urusannya sama agama atau seni. Tapi sejarah membuktikan lain. Di masa keemasan Islam, sains, agama, dan seni itu satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Betul. Kalau kita lihat di Baitul Hikmah di Baghdad dulu, ilmuwan di sana nggak cuma mikirin rumus. Mereka juga penyair, ahli agama, dan bahkan musisi. Nah itu dia. Makanya hari ini kita bakal bahas tuntas topik yang berat tapi penting, Mas. Konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan budaya saintifik. Gimana sih cara Islam membangun peradaban sains yang nggak cuma canggih tapi juga beradab dan indah? Yuk kita mulai. Aku mau lempar ke Bang Dari dulu nih. Oke, boleh. Kita sering lihat di film sci-fi, ilmuwan jenius tapi jahat, bikin virus lah, robot pembunuh lah. Dalam Islam, konsep budaya saintifik itu sebenarnya landasannya apa sih biar nggak kejadian kayak gitu, Bang? Jadi gini, kalau bicara pertanyaan bagus nih. Jadi gini, dalam Islam sains itu tidak bebas nilai atau value free, tapi syarat nilai atau value. Ya. Jadi terus fondasi utamanya adalah etika dan akhlak. Ya, jadi poin kuncinya ada di konsep manusia sebagai khalifah fil ard, atau bisa dibilang wakil Tuhan di bumi. Ya, kita diberi akal buat meneliti alam semesta, tapi tujuan memakmurkan bumi, bukan mengeksploitasi. Seperti itu. Jadi peneliti itu punya tanggung jawab apa kali ya? Ya, betul. Ada 3 prinsip etika dalam Islam. Yang satu bisa kita bilang tauhid. Ya. Tauhid itu adalah sadar bahwa sumber ilmu itu Allah. Jadi nggak boleh sombong seperti itu. Ya, jadi buat kita semua itu tidak boleh sombong. Terus kedua, khalifah itu bertanggung jawab atas hasil penemuannya. Jadi setiap penemuan kita sebenarnya bertanggung jawab. Ketiga, adil. Ilmunya harus memberi manfaat bagi orang banyak, bukan segelintir elit saja. Jadi semua orang harus membantu ilmu apa yang kita perlu. Seperti itu. Aku tambahin dikit nih. Ini beda banget sama sains sekuler yang kadang punya prinsip asal bisa dikerjain ya kerjain aja tanpa mikir dampaknya. Islam bilang tunggu dulu, ini halal atau enggak, ini merusak alam atau tidak. Tepat. Nah, contoh nyatanya ya Ibnu Sina. Beliau itu dokter hebat, ya. Etika beliau luar biasa. Seperti itu. Nah, beliau menggratiskan pengobatan buat orang miskin
dan selalu berdoa sebelum meracik obat. Jadi sebelum obat diracik, itu harus berdoa dulu, seperti itu. Nah, itu bukti budaya saintifik yang beretika, seperti itu. Jadi sebelum meracik obat, beliau berdoa. Nah, sains ya dapat, pahalanya juga dapat, seperti itu. Wah, dalam banget ya. Jadi sains tanpa agama itu buta. Sekarang saya mau bertanya ke Bang Hendra. Topik kita kan ada estetika atau keindahan. Ya. Jujur aja nih, aku kalau lihat rumus matematika pusing banget. Nggak ada letak indah-indahnya. Bisa dijelaskan nggak Bang Hendra? Wajar kok. Tapi gini, estetika dalam Islam itu bukan cuma sekedar hiasan dinding. Estetika dalam budaya saintifik itu bicara soal harmoni dan keteraturan. Ilmuwan muslim memandang alam semesta ini sebagai tajili, manifestasi dari keindahan Allah. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Jika kita meneliti matematika atau astronomi, mereka sebenarnya sedang menikmati seni ciptaan Tuhan. Bisa kasih contoh yang konkret penerapan di masa lalunya? 3. Coba lihat Alhambra di Spanyol. Masjid-masjid tua itu kan arsitektur sains teknik sipil yang digabung sama geometri atau matematika. Pola atau geometri itu rumit. Itu bukan iseng, tapi unity, kesatuan atau tauhid. Jadi sains mereka menghasilkan produk yang menenangkan jiwa, bukan cuma fungsional, tapi juga artistik. Anggota dua nih. Benar. Dan itu berpengaruh kepada psikologis. Kalau lingkungan belajar atau laboratoriumnya itu didesain dengan estetika yang baik, bersih dan asri. Semangat menelitinya juga beda. Islam sangat pro kebersihan dan keindahan, seperti itu. Makanya ada di kita itu, nah, kebersihan adalah sebagian dari iman, seperti itu. 3. Betul. Beda kan rasanya belajar di gedung kotak beton dengan yang suram dibandingkan belajar di lingkungan yang asri dan punya arsitektur indah. Nah, itu bagian dari budaya saintifik juga. Oke, kita kan udah bahas sederhana teorinya ya. Sekarang, di mana relevansi etika dan estetika ini di era modern? Kita kan sekarang eranya artificial intelligence atau AI ya. Rekayasa pendidikan, krisis iklim, masih kepake nggak sih konsep Islam dalam modern sekarang ini? Justru sekarang semakin dibutuhkan ya. Contohnya AI, ya, atau kecerdasan buatan itu tanpa etika Islam. AI ini bisa dipakai buat nipu atau defect, buat hoax atau bahkan senjata otonom, seperti itu. Nah, etika Islam masuk sebagai filter. Apakah teknologi ini mendukung atau unsur penipuan? Nah, apakah merugikan manusia? Kalau iya, pengembangannya harus stop dan diperbaiki. Jadi tidak bisa dilanjut, seperti itu. 3. Dari sisi estetika dan lingkungan itu penting banget. Sains modern kadang jelek karena merusak alam. Demi efisiensi, pabrik dibangun, hutan tercemar, hutan dibabat, jadi beton semua. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dosen pengaku Dr. Andes Haji Sondaji, sarjana agama. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.